Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku kali ini bakal untuk pertama kali ya, ngejelasin, bukan ngejelasin sih, kayak perkenalan tentang software yang udah pasti sering banget kalian dengar. Terutama dalam dunia percetakan ya, salah satu software yang emang dasarnya digunakan oleh orang percetakan. Itu namanya CorelDRAW. Nggak lain dan nggak bukan pasti siapapun kenal, terutama orang-orang yang memang terjun ke bagian apa ya, desain gitu, pasti tahu salah satu software ini nih yang paling bisa dibilang orang awam pun bisa sih nggak apa ya, nguasain software yang satu ini. Nah, untuk kali ini aku bakal perkenalan tentang apa dulu ya, CorelDRAW ini. Jadi kita face to face antara user dengan si Corel. Nah, gimana sih software yang satu ini tuh bisa jadi andalannya orang percetakan? Gak juga sih, jadi lebih kayak emang mudah aja gitu digunain software yang satu ini dibandingkan teman-temannya tuh kayak Photoshop, terus terus Adobe Illustrator gitu kan. Nah, yang satu ini memang sering dan orang awam menggunakan yang satu ini. Tapi kali ini aku nggak pakai yang 17 atau 16 ya, tapi aku pakai yang pertengahan lah bisa dibilang. CorelDRAW yang ke-18 dan nggak juga yang ke-19 atau kayak yang udah yang versi baru, yang full version ya. Di sini kita bakal face to face kayak yang aku bilang sebelumnya tadi antara user dengan si software. Untuk pertama kalinya, nah ini kan kalau udah buka buka softwarenya CorelDRAW setelah di desktop kalian, kemudian kalian bisa langsung masuk ke untuk masuknya itu kita klik aja nih bagian new dokumen atau kalian kalau mau cepat yang kebiasaan gunakan shortcut itu kalian bisa Ctrl N. Nah, jadi kan biasanya kan aku pakai shortcut, jadi untuk pertama kali lah ya kita pakai new dokumen aja. Nah, di sini bisa kalian lihat itu ada beberapa settingan untuk nama dokumennya gitu. Nah, yang pertama ini ada name dan di sini kalian bisa tulis apapun yang menyangkut tentang isi dari file kalian. Nah, karena untuk pertama kali jadi aku ya tentang kenalan aja lah ya, kenalan dengan Corel, kenalan atau gini deh, face to face. Asik, face to face. Salah tulis lagi. Oke. Nah, di sini ini ada size-nya. Size ini tergantung kalian maunya gimana. Tergantung apa ya, desain yang akan kalian buat gitu ya. Nah, tapi karena kita kali ini pengennya lebih ke desain feed Instagram karena keseringan memang yang begitu. Jadi di sini aku pakai ukuran yang standar aja, 700 dikali 700 pixel ya. Gunakan yang pixel. Jangan yang lain misalnya kalau gunakan cm, no, jangan. Jadi kalau gunakan yang pixel. Oke. Next itu ada Premiere Color Mode dan di sini warna yang bakal digunakan. Kalau misalnya ini untuk digital aja, itu kalau kita gunakan RGB. Jangan CMYK. CMYK ini biasanya digunakan untuk yang hasil cetaknya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngedesain untuk ada hasil cetaknya, abis desain terus kalian cetak, kalian bisa pakai CMYK. Tapi kalau hanya sekedar untuk digital, kalian pakai RGB. Oke? Nah, next itu ada resolution. Resolution ini usahakan kita pilih yang paling tinggi aja, biar hasilnya bagus juga waktu udah siap desainnya. Nah, karena dokumennya udah selesai, jadi kita tinggal klik OK aja nih. Tep. Nah, kita langsung masuk ke layout-nya. Di sini aku nggak bakal langsung ngajarin desain ya, asik. Jadi kita bakal belajar dulu atau kenalan dulu nih sama si Corel gitu. Nah, kita mulai dari yang paling atas ini dulu ya. Nah, ini namanya menu bar. Nah, ini yang ada tulisan file, edit, view, layout, object, effects, bitmaps, text, table, tools, window help. Nah, ini semuanya namanya menu bar. Jadi menu-menu ini yang emang penting banget yang bakal kita gunain gitu atau kapanpun gitu. Maksudnya kayak di setiap software pasti ada menu yang satu ini, menu bar itu nama pasti ada gitu kan. Kalau kalian mau tahu isinya kan tinggal klik aja nih. Contohnya kayak file gitu kan. Nah,
file ini ya isinya umum aja sih, kayak misalnya ada CSV, ada import. Nah, di Corel tuh bisa import ekspor ya. Import ini bisa kalian ambil gitu file dari luar, kemudian atau ekspor ini kalian pengen Corel disimpan ke JPEG kah, atau web kah, atau file bentuk apapun gitu. Nah, next tuh ada edit. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri sih. Di sini view ya umum aja sih isinya gitu, objek gimana. Terus efek ini apa aja nih, ada adjust, transform. Ini di sini mati ya ininya karena belum kita gunakan. Belum kita gunakan makanya dia abu-abu begini. Kalau dia udah digunakan, udah ada objeknya, baru dia warnanya balik bisa diklik ya, bisa nih begini nih. Apa sih namanya muncul gitu ya. Ada teks juga, ada tabel nih, tabel nih. Kemudian ada tools ini ya, isinya kayak settingan-settingan toolsnya. Kemudian ada window, workspace. Kemudian ini ada, itu dia. Itu dari menu bar. Next itu yang kedua ini namanya standard bar. Standard bar ini kalau dikatakan sih kayak apa ya? Kayak menu bar juga sih bisa dibilang, cuman munculin apa yang mau dikerjain sih. Contohnya kayak ini, kita mau di layouting baru, terus ini ada file, open file gitu, terus ada save as, terus ada ini banyak nih. Ini kalau ada misalnya objek ada muncul baru pada bisa diklik semua. Tapi karena ini belum ada apapun di layout kita, jadi ya kosong aja gini bentuknya. Gitu. Terus ini yang ketiga, ini namanya property bar. Property bar ini seiring berjalannya waktu, seiring tools yang digunakan itu berbeda, ini pasti juga bakal berbeda. Contohnya nih, kita kasih contoh aja ya. Kan aku kan lagi ada di Pictool nih ya. Lagi di Pictool. Nah, kalau misalnya aku klik yang nih, rectangle tool, ini pasti kalian lihat ke property bar-nya, pasti bakal berubah. Tuh, lihat, bener kan? Nah, dia berubah. Jadi property bar ini tuh berubah seiring kita menggunakan tools yang berbeda. Gitu. Jadi apapun toolsnya, dia bakal berubah mengikuti tools yang digunakan. Gitu. Nah, kita balik ke Pictool. Next, kita masuk ke bagian workspace-nya. Gitu. Asik, workspace. Nah, di sini itu namanya yang namanya workspace itu lembar tempat kerja kita ya. Jadi space kita tuh nih. Ini namanya space sebanyak ini, tapi ya yang kotak ini, persegi ini namanya layout. Nah, jadi layout itulah yang menjadi tempat lembar kerja kita untuk ngedesain. Jadi, yang putih lebar luas di luar dari kotak ini tuh namanya workspace-nya, tapi yang ini namanya layout gitu, tempat kita ngedesain. Jadi kalau misalnya kalian udah ngedesain nih kan, nah terus waktu mau dicetak gitu, kenapa yang objek di sini tuh nggak keikut gitu? Jadi misalnya contoh gini, aku gambar persegi di sini, aku gambar persegi di sini. Nah, kalau misalnya kita mau cetak, tapi kenapa persegi di sini nggak keluar? Karena memang ini bukan area cetaknya. Nah, jadi area cetak tuh hanya di bagian layout ini saja, yang 700 kali 700 ini. Ya, bukan yang di luar ini, no, bukan. Gitu. Jadi ya, waktu kalian ngedesain tuh, harus diperhatiin juga di mana letak objek yang kalian buat gitu, elemennya gitu. Next, kita masuk ke sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri ini namanya ya udah pasti sering banget sih dengar tuh namanya toolbar. Nah, toolbar. Toolbar ini isinya ya tools gitu. Toolbox, toolbar ya. Ini namanya isinya semua tools yang akan kita gunakan gitu. Untuk face to face kita perkenalan aja dulu ya sama salah satu yang emang udah langsung masuk, udah langsung ke sistem aja dari sininya. Itu ada Pictool yang pertama. Pictool ini gunanya apa sih? Pictool ini gunanya untuk selection, untuk menyeleksi gitu ya, untuk memilih objek gitu, untuk kayak transformasi objek, maksudnya entah bisa di rotate atau bisa di miringin atau gimana gitu. Contohnya kayak gini. Ini aku gambar persegi di sini sama di sini. Kita acak aja lah ya di sini. Nah, kemudian aku klik Pictool lagi.
Jadi kalau kita klik objek yang satu ini, nah pick tool ini bakal menyeleksi objek tersebut. Kalau kita klik tengahnya, center, nah dia bakal berpindah kemanapun yang kita mau. Itu namanya gunanya pick tool. Lanjutan videonya silakan cek part selanjutnya ya.